Saya Merisa dari SGD B6 dan sekarang saya akan memperagakan pemeriksaan fisik urogenitalia pada pria. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Merisa selaku dokter yang berjaga di klinik pada pagi ini. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Faiz. Bapak Faiz umurnya berapa Pak? Umur saya 20 tahun. Baik, Bapak ada keluhan apa ya datang ke klinik pada pagi ini? Pinggang sebelah kanan saya sakit dok, seperti ada rasa nyeri dari dalam. Oh, untuk nyerinya itu sudah sejak berapa lama ya Pak ya? Sekitar 1 minggu. 1 minggu. Baik Pak, kalau begitu untuk mengetahui diagnosis lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik urogenitalia. Di sini untuk pemeriksaan itu, namun saya harus mungkin mengekspos beberapa bagian tubuh Bapak dan saya akan memegang dan mungkin melakukan sedikit penekanan di beberapa bagian tubuh. Mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan Bapak silakan untuk berbaring di bed. Siap. Silakan Pak. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan maka dan pasien sudah berbaring dan saya sudah berada di sebelah kanan pasien. Lalu di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi di regio flank dari Bapak ini yang sudah saya ekspos terlebih dahulu. Di sini saya akan melihat apakah ada kelainan seperti benjolan, kemerahan, jaringan parut, bekas luka, operasi dan lain-lain. Di sini saya melakukan inspeksi di regio flanknya. Lalu Bapak apakah bisa miring ke sebelah kanan, Pak? Selanjutnya apakah bisa miring ke sebelah kiri, Pak? Baik, Bapak boleh lurus lagi badannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual ginjal dengan menggunakan kedua tangan saya. Di sini yang pertama saya akan melakukan palpasi dari ginjal kanan pasien. Yang pertama untuk tangan kiri akan saya letakkan di bawah bagian punggung pasien, tepatnya di bawah kosta 12. Lalu untuk tangan kanan saya akan saya letakkan di kuadran kanan atas dari abdomen pasien. Lalu dengan menggunakan tangan kiri saya akan mengangkat ginjal ke arah anterior, lalu merasakan dengan kedua tangan saya. Bapak silakan tarik nafas Pak. Dihembuskan lagi. Baik. Apakah ada terasa nyeri Pak? Ada. Ada terasa nyeri ya. Baik. Lalu selanjutnya akan saya lakukan palpasi ginjal kiri. Caranya masih sama, yaitu dengan tangan kiri saya akan meraba di bagian punggung pasien, tepatnya di bawah kosta 12. Lalu dengan tangan kanan saya di kuadran kiri atas dari abdomen pasien. Lalu saya akan mengangkat ginjalnya ke arah anterior, lalu merasakan perabaan dari ginjalnya. Bapak silakan tarik nafas. Hembuskan nafasnya Pak. Apakah ada terasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada terasa nyeri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan evaluasi. Evaluasinya itu meliputi apakah adanya nyeri tekan, kontur dari ginjal, ukuran dari ginjal, apakah ada pembesaran atau tidak, apakah ada massa, jika ada massa, apakah massanya itu mobile atau dia terfix. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Di sini pasien sudah saya minta untuk dalam posisi duduk dan mengangkat bajunya. Yang pertama, saya akan memberikan penekanan dengan 2 jari saya di costovertebral angle. Costovertebral angle merupakan sudut yang terbentuk antara kosta 12 dan vertebra dari pasien. Di sini saya akan melakukan penekanan untuk menilai apakah ada nyeri atau tidak. Ada nyeri, Pak? Tidak. Ada nyeri? Tidak juga. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kedua tangan saya, yaitu tangan yang kiri akan saya letakkan di bagian costovertebral angle sebagai alas. Lalu dengan tangan kanan saya di sisi ulnarnya saya akan melakukan pukulan dengan kekuatan sedang. Ada nyeri, Pak? Tidak ada. Lalu ke sisi satunya. Ada nyeri, Pak? Tidak ada juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kandung kemih. Di sini sebelumnya pasien sudah kembali dalam posisi berbaring dan saya sudah meminta pasien untuk menurunkan celananya sedikit. Sebelumnya saya akan bertanya, Bapak, apakah Bapak sudah berkemih sebelumnya? Sudah. Untuk pemeriksaan kandung kemih, pasien diharapkan berkemih terlebih dahulu untuk mengosongkan isi dari kandung kemih. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini saya akan melihat apakah ada kelainan seperti benjolan, kemerahan, bekas luka, tanda-tanda infeksi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kandung kemih. Di sini saya akan lakukan 3 jari saya. Bapak jika nyeri bisa dibilang ya Pak ya.
saya akan melakukan palpasi dengan gerakan memutar. Di sini untuk menilai apakah ada nyeri tekan atau ada massa yang teraba. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi kandung kemih. Di sini saya akan melakukan perkusi dari arah umbilikus menuju ke arah simfisis pubis. Di sini saya akan mendengar apakah ada perubahan suara dari timpani ke pekak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi prostat. Di sini saya gambarkan dengan botol ini. Yang pertama, pasien akan buka celana terlebih dahulu, lalu saya akan memakai APD dengan bagian tangan saya akan diberikan lubrikan. Lalu sebelumnya saya akan meminta informed consent untuk melakukan prosedur rectal touche pada pasien. Lalu pasien diposisikan dengan posisi lateral decubitus atau litotomi. Di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada regio perineum dan perianal terlebih dahulu, apakah ada kemerahan, massa, tanda-tanda infeksi, abses, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan rectal toucher. Di sini jari telunjuk saya akan saya posisikan di lubang anus. Lalu di sini saya akan menunggu sampai sphincter eksternalnya rileks terlebih dahulu, lalu saya akan masukkan jari telunjuk saya secara perlahan. Di sini saya akan memasukkan jari telunjuk, lalu saya akan menilai tonus dari sphincter apakah kuat atau tidak. Jika normal, seharusnya akan terasa seperti menjepit dari jari saya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan gerakan memutar searah jarum jam. Di sini saya akan menilai dari dinding rektum dari pasien. Lalu saya akan melakukan gerakan memutar di arah sebaliknya. Di sini saya akan menilai apakah ada massa atau tidak di bagian rektumnya. Lalu saya akan masuk lagi sampai akan teraba prostat. Di sini saya gambarkan prostatnya sudah teraba. Lalu saya akan melakukan palpasi prostat. Di sini saya akan meraba sulcus medianus, lalu akan meraba lobus kanan dan kiri dari prostatnya. Lalu saya akan merasakan apakah adanya nodul dari prostat. Lalu saya merasakan bagaimana bentuk, konsistensi, ukuran, serta apakah ada pembesaran dari prostat. Lalu setelah itu saya akan menarik jari saya secara perlahan, dan di sini saya akan lihat di handscoon apakah terdapat lendir atau daerah atau feses yang tertinggal di handscoon. Setelah itu saya akan melepas handscoon dan akan melakukan cuci tangan prosedural. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia, yaitu pemeriksaan penis dan skrotum. Di sini yang pertama saya sudah memastikan bahwa pasien pada posisi yang nyaman dan sudah berada di ruang yang terpisah dengan tirai. Lalu saya juga sudah memakai APD untuk memulai pemeriksaan. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi awal. Di sini saya akan melihat maturitas seksual, yaitu saya akan mengevaluasi apakah adanya rambut pubis, ukuran dan bentuk penis serta testis. Lalu di sini juga saya akan memperhatikan warna dan tekstur dari kantung skrotum. Lalu selanjutnya saya juga akan memeriksa apakah di penis dan skrotum dari pasien terdapat ulkus, jaringan parut, nodul, inflamasi, lesi, ruam, herpes, massa, hingga kutu kelamin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penis. Yang pertama saya akan melakukan palpasi lembut di korpus penis dan saya akan memeriksa ke keseluruhan sisi termasuk ke sisi inferior dan ke pangkal penis. Di sini saya akan memeriksa apakah ada ulcerasi, jaringan parut, peradangan, dan saya juga akan menilai higienitas dari penis pasien. Lalu saya akan memeriksa apakah di sini pasien sudah disirkumsisi atau belum. Jika belum, saya akan melakukan retraksi pada hulu. Lalu saya akan memeriksa meatus uretra dan saya akan melihat posisi dan ukurannya. Di sini saya juga akan memeriksa ujung distal dari uretra dengan menekan glans penis di antara jari telunjuk dan ibu jari. Di sini saya akan melihat apakah ada perubahan warna, inflamasi, discharge atau lesi. Lalu di sini saya akan menarik kembali prepusiumnya dan mengembalikan penis ke posisi awal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan skrotum. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi sekali lagi. Di sini saya akan mengangkat skrotumnya. Lalu di sini saya akan melihat bagian posteriornya, apakah adanya udim, ada radang,
Lalu saya akan melihat kontur dari skrotumnya. Lalu di sini saya akan melakukan palpasi secara perlahan untuk melihat apakah adanya hidrokel, varikokel, adanya hernia inguinalis, dan adanya lesi testis pada yang lainnya. Di sini saya juga akan meraba dengan cermat masing-masing testis untuk memeriksa apakah ada nodul, massa, dan nyeri tekan di testisnya. Saya juga akan meraba lembut daerah epididymis, palpasi korda spermatica, dan vas deferens menggunakan ibu jari dan jari telunjuk saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transluminasi pada skrotum. Di sini saya dapat mengetahui apakah ada cairan di dalam skrotum. Jika terdapat cairan, transluminasi akan menandakan adanya cairan jernih yang mengelilingi testis. Di sini saya akan membutuhkan senter. Di sini saya gunakan untuk pencahayaannya dari handphone. Lalu saya akan menyinari pada skrotumnya di sisi lateralnya. Di sini jika normal seharusnya hanya terlihat gambaran jernih, namun jika terdapat massa, maka di sini cahayanya tidak akan bisa menembus dari skrotumnya. Setelah pemeriksaan fisik selesai, lakukan cuci tangan 6 langkah, lalu laporkan hasil-hasil yang ditemukan pada pemeriksaan fisik kepada pasien. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penunjang atau merujuk, beritahu juga kepada pasien, dan berikan KIE yang menyeluruh kepada pasien. Sekian video BCS untuk kali ini, dan terima kasih.